Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita kembali lagi pada uraian tentang review buku yang kali ini dibaca adalah buku karya Mustafa Rafi'i yang berasal dari Lebanon. Bukunya berjudul Islam Kita Titik Temu Sunni Syiah Islamuna. Ya, judulnya adalah, kalau Arabnya adalah Islamuna. Buku ini saya kira karya yang layak dibaca oleh umat Islam Indonesia. Ditulis oleh seorang akademisi dari Lebanon, Mustafa Rafi'i, tebalnya 284 halaman. Diterbitkan oleh penerbit Islam Ramah, cetakan 1 tahun 2013 dan cetakan 2 tahun 2020. Saya kenal atau tahu buku ini dari pengajian online Islam Rahmah. Buku ini dibaca sekaligus diulas oleh Zuhairi Misrawi dan Miftah Fauzi Rahmat. Keduanya menulis prolog dan epilog dalam buku tersebut. Yang luar biasa, buku ini diberi pengantar oleh Sayyid Muhammad Hussein Fadullah, ulama dari Lebanon yang menjadi rujukan kaum muslimin dan penulis kitab tafsir min wahyu Al-Quran. Isi dari buku ini luar biasa. Beberapa isu ikhtilaf Sunni dan Syiah dikupas dengan menyajikan dalil Al-Quran dan hadis yang dipakai sebagai landasan dari mazhab Syiah maupun Sunni. Pembahasan akidah dan fikih menjadi sentra dari kajian buku ini. Misalnya tentang nikah mut'ah, takiyah, tolak, hak waris al-mahdi, qada wa qadar, khalifah dan imamah, ijtihad, sumber-sumber yang dijadikan landasan berpikir ajaran mazhab Syiah dan Sunni, serta lainnya dibahas dengan semangat persaudaraan dan upaya mengenalkan mazhab Syiah dan Sunni. Jadi betul-betul memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang kedua mazhab tersebut. Mazhab Syiah yang dimunculkan dalam uraian buku ini dominan Zaidiyah dan Imamiyah, sedangkan Sunni yang diulas adalah mazhab fikih 4 dan sedikit tentang ibadi dari kaum Khawarij. Meski sekilas, tetapi cukup memberi wawasan untuk pembaca awam seperti saya ini. Tentang mazhab Syiah, sebetulnya banyak sekte yang muncul dalam sejarah yang kini masih eksis, diantaranya Ismailiyah, Zaidiyah dan Imamiyah. Namun dalam buku yang saya baca ini hanya 2 mazhab yang dimunculkan, yaitu Zaidi dan Imami. Tampaknya penulis buku ini mengacu pada hasil Risalah Aman tahun 2005 itu di Jordania yang menyebutkan 2 mazhab Syiah masih dalam ajaran Islam, yaitu Zaidi dan Jafari. Yang Jafari ini kemudian kita sebut sebagai Imamiyah atau Isna Asy'ariyah, yang 12 imam itu. Hanya saja yang tercantum pada Risalah Aman itu, kalau kita lihat, dominan paham fikih yang diakui para ulama yang menyepakatinya, sedangkan aliran akidah yang disebut hanya Asy'ariyah dan Salafi sejati. Tentu siapa itu Salafi dan bagaimana itu harus kita kaji kembali, serta membenarkan orang-orang Islam yang mengamalkan ajaran tasawuf. Para ulama dari seluruh dunia menandatangani sepakat bahwa yang disebutkan dalam Risalah Aman masih berada dalam ajaran agama Islam. Karena itu, penganut dan pengamalnya masih dianggap orang yang beragama Islam, muslim atau muslimah, meskipun dia menganut mazhab Syiah Zaidi atau Imami atau mengikuti mazhab ibadi dari kaum Khawarij. Di luar yang disebutkan Risalah Aman, mungkin harus dikaji dahulu oleh para ahli kebenaran dan kesesuaian dengan ajaran yang terdapat pada agama Islam. Alhamdulillah, dengan membaca buku Islam Kita, buku ini saya menjadi tahu letak perbedaan dari tiap tema yang dikupas. Makin mencerahkan saya karena pada YouTube Islam Rahmah pun diulas oleh Zuhairi Misrawi dan Miftah Fauzi Rahmat. Jadi selain baca buku ini, akan makin asik kalau Anda menyimak ulasan bukunya pada YouTube tersebut. Menurut saya,
bahwa sangat bagus. Buku ini dibaca oleh para ustadz tingkat daerah dan guru pengajar agama Islam tingkat sekolah menengah sampai perguruan tinggi. Mengapa? Dengan membaca buku ini, maka bisa menjadi bahan diskusi lanjutan para pembaca yang minat dengan tema mazhab dalam Islam. Setelah membacanya, akan mengetahui titik temu Syiah dan Sunni, kemudian mengetahui letak perbedaan dari kedua mazhab besar di tengah umat Islam ini. Dengan buku ini, saya makin mantap dengan Risalah Aman dan Grand Sheikh Al-Azhar, yaitu otoritas keagamaan di Mesir, bahwa terdapat mazhab dan paham keagamaan yang masih berada dalam bingkai ajaran Islam. Bisa dibilang buku ini menegaskan Risalah Aman. Sedikit saja yang perlu diperhatikan untuk catatan selanjutnya, bahwa buku ini dari aspek mechanical editing masih kurang baik. Namun dari substansi, buku ini layak dibaca dan penting diketahui oleh umat Islam dan mereka yang gandrung dengan gerakan ukhuwah. Terima akhir, saya mengucapkan terima kasih pada seorang kawan yang telah berkenan memberikan buku ini kepada saya, sehingga saya membaca dan mengenal dua mazhab besar ini, dan tentu saja menjadi pengetahuan buat saya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.